Suara riuh burung hantu bersaut-sautan. Angin berembus sangat kencang. Suasana menjadi dingin mencekam. Saat tiupan angin tiba-tiba menghilang, suasana menjadi mencekam. Tak ada suara apapun lagi. Ana sudah sadar. Mereka memberi Ana minum. Syukurlah semua baik-baik saja. Ayu menahan rasa takut. Dia ingin pulang saat itu. Namun dia tak mungkin kembali sebelum semua selesai. Kita semua harus melindungi. Sepertinya Paman Rama banyak sekali membuat jebakan supaya kita pisah satu sama lain, kata Mas Ju berpikir. Gadis-gadis hanya mengiyakan sambil tertunduk lesu. Mereka semua lelah. Tiba-tiba terlihat seorang warga lewat di depan mereka, membawa kayu bakar di punggungnya. Permisi Pak, kalau boleh tahu, jalan setapak ini ujungnya masih jauh apa tidak? Tanya Mas Ju pada warga tersebut. Ikuti aku saja nak, tak lama sampainya. Ada desa kecil di ujung jalan ini, kata warga itu sambil menunjuk jalan yang dia maksudkan. Mas Ju memang kurang yakin, tapi dia tak ada pilihan lain. Di sini berbahaya. Dia tak mungkin mengajak adik dan teman-temannya menginap di tempat seperti ini. Baik Pak, terima kasih, kata Mas Ju. Lalu mereka berjalan mengikuti warga yang membawa kayu bakar tersebut. Tibalah mereka di sebuah desa kecil. Tak ada orang yang berlalu lalang meski saat ini masih jam 8 malam. Mungkin warga lain ada di dalam rumah semua. Mereka dipersilahkan untuk menginap di gubuk warga tadi. Hanya itu gubuk yang kosong dan bisa ditempati. Mereka berterima kasih dan menutup pintu gubuk. Mereka sejenak ingin memejamkan mata sebelum melanjutkan perjalanan. Kita tidur 1 jam saja ya. Pasang alarm Gi. Siapa tahu benar di desa ini Rama berada. Setelah jam 9 malam, mungkin saja semua warga sudah terlelap. Kita bisa memeriksa satu persatu rumah di sini. Lagi pula hanya ada beberapa rumah saja, kata Mas Ju. Mereka mulai memejamkan mata. Lala pun juga tertidur pulas hingga dia bermimpi. Nah, kalian harus pergi dari sini sebelum pagi. Ayo ajak teman-temanmu. Dalam mimpi tersebut Lala mendapati seorang laki-laki memakai jarik batik dan baju adat. Namun wajahnya samar-samar terlihat. Anda siapa? Lalu kenapa? Tanya Lala. Tiba-tiba orang itu menghilang. Samar-samar Lala melihatnya, berniat mengejar, tapi tak menemukannya. Sampai dia terbangun mendapati mereka semua ternyata tidur di tepi jurang. Han, ayo mas, bangun! Teriak Lala. Mereka semua bangun dengan lesu, setelah menyadari mereka ada di tepi jurang. Mereka menjauh segera dan berlari mencari tempat yang cukup jauh dari jurang itu. Bagaimana bisa? Tanya Ayu. Entah Yuk, aku bermimpi lagi. Ada yang nyuruh kita pergi dari sini. Pas bangun langsung nyadar kita di tepi jurang. Jelas Lala. Terus gimana nih? Mana kita kehilangan jalan setapak? Apa warga tadi jin yang menjelma biar kita nyasar? Kata Ana asal. Tapi mungkin saja benar. Iya, aku curiga. Karena kata warga yang kita titipi mobil, di sini kan jarang dijamah. Mana mungkin ada desa kecil, kata Ayu. Mungkin aja ada, tapi kata Lala. Tapi apalah? Tanya Ana. Nggak tahu deh. Buruan yuk, takut nih. Mana udah malam gini belum ketemu juga. Lala saat ini bingung harus bagaimana. Mereka berjalan mengikuti kompas yang Lala bawa. Dan mereka menemukan sebuah gubuk. Ya, gubuk yang cukup bagus bila berada di tempat seperti ini. Gubuknya terbuat dari kayu jati. Meski tidak terlalu luas gubuk itu. Perlahan mereka mendekati gubuk itu. Mereka tersentak kaget melihat motor Rama terparkir di belakang gubuk. Mereka yakin tujuan mereka sudah di depan mata. Tinggal harus bersembunyi dan mengatur siasat untuk bisa masuk ke dalam tanpa ketahuan.
Sementara itu, mereka melihat Rama bersama pamannya sedang keluar dari gubuk itu. Sepertinya mereka membawa motor Rama, dan ini kesempatan untuk mencari di mana jerami Lala disembunyikan. Kalau bisa, bakar sekalian sama gubuk jati ini. Setelah mereka beranjak pergi, segera mereka menyelinap masuk. Sial, pintunya dikunci. Harus lewat mana sekarang? Gimana nih mas? Ada jalan lain gak? Coba mas ke belakang deh, kita takut nih di sini. Mohon ana pada Mas Ju. Bentar deh, aku lihat mana senternya. Lalu Ana memberikan senter miliknya dan Mas Ju berjalan ke belakang, mencari jendela atau pintu belakang. Mungkin saja bisa dibuka. Krek. Sini An, pintu belakang tidak dikunci, panggil Mas Ju. Mereka berjalan ke arah sana. Lala dan Ayu masuk untuk mencari jerami yang dimaksud Mas Chandra, sedangkan Mas Ju berjaga di luar. Setelah lama mereka mengobrak-abrik isi gubuk ini, Ayu menemukan foto Lala yang berukuran 4R terjatuh di lantai, sedangkan Ana tak melihat ada sesajen atau apapun. Di sini seperti gubuk biasa yang mungkin hanya digunakan untuk tempat beristirahat. Lalu di mana jeraminya? Mereka keluar dan memberitahu Mas Ju. Mas, jeraminya nggak ada. Apa mungkin mereka tahu kalau kita kesini? Tanya Lala. Tenanglah, jangan panik. Kita sholat isya di sini saja ya, mumpung ada air. Kita memohon pada Gusti Allah supaya diberikan petunjuk, ajak Mas Ju. Mereka mengangguk dan sholat bergantian. Setelah sholat, seperti biasa, Mas Ju membaca surat Yasin terlebih dahulu di depan pintu belakang. Hawa semakin dingin saat Mas Ju membacakan surah Yasin. Setelah selesai, ya begitulah, hawa menjadi biasa saja dan lebih tenang. Tak ada ketegangan seperti tadi. Tiba-tiba cincin Lala bercahaya dan terlepas dari jarinya. Cincin itu melayang ke arah 100 meter dari gubuk ini. Kemana cincin Lala melayang? Cahaya cincin membawa mereka semua menuju pohon mangga yang tinggi dan rimbun. Di balik pohon itulah, cincin itu berhenti dan melayang di atas seseorang yang sedang pingsan dengan diikat di pohon. Mulutnya disumpal kain, matanya ditutup dengan kain juga. Siapa dia? Coba deh kita ikuti kemana cincin itu, ajak Mas Ju. Tapi mas, kalau di sana ada apa-apa gimana? Tanya Ayu. Kalian semua pegang pisau masing-masing ya, dan kaca ini. Jika manusia, todong dulu sebelum menyerang. Jika hantu, arahkan kaca ini. Perintah Mas Ju sambil berjalan menghadap-endap menuju pohon mangga itu. Jangan berisik dong, celoteh Ayu. Ini nih bau banget, siapa sih yang kentut? Tanya Ana. Aku, sambil nyengir. Aku nggak tahan nih, maaf ya, hehehe. Kata Lala malu-malu meong. Dasar kampret, umpat Ayu. Udah, ayo, ajak Mas Ju mendamaikan mereka. Mereka pun berhenti mendapati cahaya yang berhenti di atas seseorang yang tengah diikat. Awalnya mereka takut jika itu adalah jebakan. Kalau mereka orang yang juga tersesat, bahaya jika nggak ditolong. Mas Ju aja yang bukain, tapi buka penutup mulut sama mata aja, yang lain belakangan. Semisal ini jebakan, kita nggak salah karena belum bukain ikatan badannya, kata si Lala. Wah, betul juga. Ayu pun membenarkan. Setelah Mas Ju membuka penutup mata dan mulut, mereka terkaget melihat seseorang yang mereka kenal. Andi? Serempak Ayu dan Lala menyebut nama pemuda itu. Ya, namanya Andi. Salah satu adik kelas yang sempat diperingatkan Ayu ketika memakai toilet di sekolah mereka waktu acara persami lalu. Lala mengenalnya karena Andi juga seorang yang menyukai musik band. Ayu juga mengenalnya karena Andi anggota PMR yang diundang dalam acara itu. Dia pingsan. Kita bangunin dulu Gi. Minyak anginnya mana? Minta Ana. Coba deh, senter dong. Masa iya si Andi? Lalu ngapain dia di sini? Tanya Ayu. Lala memberikan senternya karena cahaya cincin tak begitu menerangi wajah pemuda itu. Setelah memberikan senter, Lala mengambil cincin itu kembali. Beneran Andi. Kepalanya bekas kena pukul. Lihat nih, mulutnya juga memar gini. Kasih P3K cepet, kata Ayu meminta pada Ana. Yuk, diobatin. Setelah sadar nanti kita tanyai. Tapi jangan dibuka dulu ikatannya. Takutnya dia dijadikan jebakan di sini, kata Lala. Ayu mengangguk
dan mengobati luka Andi. Setelah Andi sadar, dia merasa pusing sekali. Sesekali dia menebar pandangan yang masih kabur. Lalu dia kaget mendapati ada 3 cewek dan 1 cowok di depan mereka. Andi seperti ketakutan. Dia meminta dilepaskan dan ingin pergi dari tempat ini. "Lepas, Mbak. Mbak Ayu kenapa di sini? Mbak Ayu sengaja mau mencelakaiku. Lepas, Mbak. Aku tahu salahku karena pakai toilet yang Mbak maksud. Tapi nggak gini juga lah," kata Andi sambil memberontak. Ayu pun menjawab dengan cerewetnya, "Apa kamu bilang? Asal kamu tahu ya, kita di sini nemuin kamu. Tahu nggak? Kita lagi bantuin Lala nyari seseorang. Gak sengaja lihat kamu, makanya kita samperin. Ditolongin malah nyalahin." Ngomelah kesana kesini sambil mengerucutkan bibirnya. "Iya maaf Mbak, lepasin dulu lah," mohon Andi dengan menunduk. Masju melepas ikatan Andi dengan pisau yang dibawanya, sedangkan yang lain meletakkan pisau di tas mereka masing-masing. "Gimana? Kamu bisa kesini? Siapa yang ikat kamu? Kayak kambing aja," tanya Lala sedikit bercanda. Andi pun menjawab dengan lesu, "Jadi Mbak, setelah dari toilet itu, aku izin ke depan sekolah buat ke toko beli kartu remi. Di sana ada cowok pakai motor metik lagi celingkukan ngintip ke sekolah. Karena penasaran, aku tanya dia. Katanya sih lagi cari pacarnya, mau diajak beli makan sebentar. Karena pacarnya nggak buka pesannya, dia pun ngajak aku buat beli makan nantinya. Dia titip dikasihkan pacarnya. Sampai di perjalanan, dia berhentiin motor dan ada seseorang keluar dari mobil, ngasih kami minum. Mas-mas itu kenal. Lalu setelah aku minum, aku nggak tahu lagi. Bangun-bangun udah di Gubuk Jati itu. Aku tanya mereka, aku malah dipukuli dan disekap Mbak," jelas Andi. "Apa fotonya mas-mas itu ini?" Lala menyodorkan handphonenya. "Betul Mbak. Terus aku denger lagi, dia sengaja bawa aku ke sini untuk dijadikan budak pamannya mas itu. Iya, dia manggilnya paman karena pamannya di sini sendirian," jelas Andi. "Jadi minuman yang kamu minum itu dimantrai. Buktinya Rama bisa bawa kamu ke sini pakai motornya, iya kan?" tanya anak. "Rama? Mas itu namanya Rama?" tanya Andi. "Iya. Emangnya kamu belum tahu?" tanya Ayu. "Belum Mbak. Pamannya cuma nyebut dia dengan sebutan koe-koe gitu," jelas Andi. "Koe itu kamu. Oke, kita bawa aja si Andi sama kita. Kasihan dia, gak tahu apa-apa tapi diculik gini. Nanti maknya nyariin dia gimana coba," kata Mas Ju. Semua mengangguk setuju. Kemudian mereka memberikan Andi roti dan minum supaya tenaganya pulih. Setelah itu mereka menanyai Andi lagi sebelum melakukan misi selanjutnya. "Andi, kamu dengar sesuatu tentang boneka jerami gak dari mulutnya paman itu?" tanya Lala. "Enggak sih Mbak. Cuman setauku waktu mereka mengikatku di sini, aku dengar mereka mau pergi ke pohon beringin di dekat sungai," kata Andi. Ya ampun. Jadi ini masih belum habis sampai di sini. Kapan dong bisa pulang? Bawelnya si Ayu. Setelah itu mereka tersentak kaget merasa angin kencang berembus. Sekelebat bayangan putih pun muncul dan menghilang. Hanya Mas Ju yang menyadarinya, tapi memilih bungkam. "Kita lanjut yuk. Tidak aman. Kapanpun mereka akan kembali, dan itu berbahaya," ajak Mas Ju. Mereka berjalan menjauhi Gubuk Jati itu. Lala memasukkan foto 4R yang ditemukan tadi ke dalam tas miliknya. Dia melihat handphonenya sudah pukul 23. Sudah selarut ini. Rasanya mengantuk sekali. Lalu di mana akan beristirahat? "Kita istirahat di mana, Mas? Ngantuk banget nih. Kalau kita ngadepin pamannya malam-malam gini pas lagi ngantuk, wah, menang dong mereka meskipun 2 lawan 5, kata Ana merengek. Lala yang berjalan paling depan pun berhenti melihat ada tempat yang setidaknya cukup aman untuk istirahat malam ini. Nih, ada tanah lapang yang gak ada pohonnya. Tidur di sini aja, gak usah sandaran pohon. Nanti malah O2 kita dihisap pohon. Terus kita kebanyakan hirup CO2, matilah kita, kata Lala. Benar juga kata Lala. Mereka pun berjejer bagaikan ikan yang dijemur di malam hari. Tidur macam apa itu? Tak ada yang ditugaskan berjaga. Hanya saja mereka saling mengikat diri
dengan tali yang digunakan mengikat Andi tadi sengaja mereka bawa, supaya jika ada salah satu yang terbangun dan pergi, mereka akan merasakan dengan diikatnya kaki masing-masing menggunakan tali. Hingga saat mereka sudah terlelap, Ana pun terbangun. Sekilas, dia melihat seorang laki-laki sedang mengelus rambut Lala. Cincin Lala juga bercahaya, tapi karena ngantuk yang berat, Ana pun tak kuasa bangun. Hingga Lala bermimpi ditemui kakek yang dia jumpai di pom bensin. "Tujuanmu ada di sebelah kananmu, nak. Sebelum subuh bangunlah untuk menyelesaikan semua." Kakek itu berucap yang Lala hanya bisa mendengar tanpa bisa bertanya balik. Sementara itu, suara gemericik air mulai terdengar sayup-sayup. Mereka semua tersadar dan merasakan ada yang jatuh ke arah mereka. Sedikit basah. "Gerimis nih. Semoga nggak hujan lebat. Kita mau berteduh di mana kalau hujan?" kata Andi yang menahan perih karena luka di mulut dan dahinya terkena tetesan air. "Kita ke arah sana," tunjuk Lala. "Yakin kamu, La?" tanya Ayu. Lala mengangguk sambil melepas ikatan tali mereka. Dilihatnya saat ini jam 3 pagi. Mereka segera berjalan ke arah yang ditunjuk Lala. Sepanjang perjalanan, mereka mencium bau kemenyan. Tidak salah lagi, pasti dari depan sana baunya. Di samping kanan kiri mereka hanya menjumpai pohon ketela. Jika saja mereka sedang tak buru-buru, mereka pasti membakar ketela ini untuk makan. Ya, perbekalan mereka memang masih, tapi lebih mengenyangkan ketela kan daripada roti. Hingga kemudian mereka menjumpai dua orang di sana sedang berbincang. Mereka, Rama dan pamannya. Jadi di sini mereka berdua, apa yang mereka lakukan? Semilir angin yang membawa suhu dingin. Kini seketika sirna. Suara burung pun tak ada. Yang terdengar hanya suara jangkrik memecah kesunyian. Tak terasa mereka sudah menemukan Rama dan pamannya. Samar-samar mereka menguping apa yang sedang dibicarakan Rama dengan pamannya. Rama seperti memegang sesuatu, namun apa? Tak terlihat sama sekali. Mungkin sangat kecil apa yang dipegangnya, sedangkan paman Rama memegang. Itu bonekanya, Mas, kata Lala terbata-bata. Lala berkata lirih sambil memandangi teman-temannya. Samar-samar mereka mendengar pembicaraan Rama dan pamannya. "Kowe balik dhisik, cupu enang kupu. Salah kok ditinggal lapo, hah?" perintah paman Rama. Aku nggak berani, paman. Aku mana hafal jalan. Kalau nyasar gimana?" kata Rama. "Dalane lurus saya kok lali sih?" kata paman Rama ketus. Ini hutan, paman. Kalau ini di kota ya aku hafal meski baru 2 kali lewat," kata Rama memelas. "Loe cepet loe ape. Ayo ndang budal ae," perintah pamannya kesal. Rama menunduk. Dia duduk di motornya, melihat handphone dengan tatapan sedih. Mungkin karena takut jika dia menemui hantu atau mungkin takut tersesat. Tidak semua makhluk di sini baik dengan pamannya. "Calanang kok ndang cak sat. Ayo lah, tak bonceng ae," gerutu paman Rama sambil merampas kontak motor yang dibawa Rama. Kemudian Rama naik motor dan pamannya langsung melajukan motor Rama. Lampu motor Rama memecah kegelapan. Lalu bersama yang lain mendekati tempat yang baru saja ditinggalkan Rama. Mereka hanya mendapati kemenyan, bunga-bungaan yang entah apa, ayam hitam, dan jerami. "Syukurlah, Mas. Sepertinya mereka belum memulai ritualnya. Pasti mereka mau berbuat jahat padaku. Karena kemarin kan kalung aku musnah dan Mas Chandra nyelamatin aku. Apa paman Rama belum cukup menyakitiku? Sebenarnya apa sih maunya?" kata Lala sebal. Mas Ju mengambil boneka jerami itu dan merusaknya. Mereka belum terlambat. Lala kemudian mengambil korek api dan bahan bakar di botol kecil. Sebelum membakarnya, Lala berdoa kepada Allah, semoga ini semua berakhir sampai di sini dan mereka keluar dari tempat ini dengan selamat. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap mereka semua serentak. Api melalap semua yang ada di sana, kecuali ayam hitam itu. Ayam itu sengaja dilepaskan begitu saja supaya tidak menjadi perantara kejahatan mereka. "Aku nggak nyangka akan jadi seperti ini. Kamu harus kuat, lah," kata Ayu menenangkan Lala. Ayu dan Ana merangkul Lala yang terlihat shock. Kekasih yang mulai dia sukai, dia yang membuat Lala sangat kecewa. "Seandainya Mama ada di sini," kata Lala sedih. "Udah dong, La. Kita semua sayang sama kamu.
peduli sama kamu. Jangan sedih ya. Meskipun mama kamu jarang memperhatikanmu, masih ada kita kok. Ana menenangkan sahabatnya itu. Kita balik aja yuk. Keburu mereka datang nih. Mereka pasti cepat sampai. Kan bawa motor, kata Andi. Kemudian Mas Ju mengatur siasat supaya tak melewati jalan yang dilewatinya saat sampai kemari. Kita tadi lewat jalan setapak. Kalau baliknya nerobos kebun ketela. Pada mau nggak? Hah? Kata Mas Ju. Demi keamanan oke lah mas, kata Andi menyetujui pendapat Mas Ju. Kalian yang cewek gimana? Tanya Andi. Kita nurut deh, tapi kita di tengah ya. Yang depan sendiri nyarikan jalan, karena kita udah capek banget. Jadi Andi aja yang di depan, Mas Ju jaga di belakang. Gimana mas? Kata Ayu memberi pendapat. Ya kita berangkat, kata Andi mengkomando. Jalanan menerobos kebun ketela memang tak mudah, apalagi batang pohon ketela tak selalu lurus. Ada yang bercabang dan menjulang tinggi ke atas. Sebenarnya masih bisa terlihat jika tersorot cahaya, apalagi cahaya motor si Rama. Tapi mereka berusaha pasang telinga sejeli mungkin, supaya jika terdengar suara motor, mereka dengan sigap mematikan lampu senter untuk sementara. Di saat perjalanan baru sekitar 500 meter, mereka melihat cincin Lala bercahaya. Lala kebingungan. Kenapa tuh Lak? Tanya Ana. Nggak tahu nih, udah jalan aja lah, kata Lala sambil mengangkat kedua bahunya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi, hingga di depan sana. Mereka samar-samar mendengar suara motor Rama kembali. Sebelum mereka berdua menyadari ada penyusup, Andi dan Mas Ju mematikan senter mereka. Mereka terus berjalan dengan tergesa-gesa, meskipun hanya mengandalkan cahaya yang terpancar dari cincin Lala. Sudah pukul 4.15. Mereka nampak bingung. Sebentar lagi subuh. Mereka masih terjebak di kebun singkong dan belum menemukan ujungnya. Mereka terus berjalan saja, meski kaki Andi lecet terkena batang pohon singkong yang menghalangi kakinya saat berjalan, sehingga dia tersungkur ke tanah yang tandus. Mereka belum mendengar motor Rama putar balik. Apa mereka belum menyadari persiapan mereka sudah jadi abu? Ataukah mereka sudah menyadarinya dan membuat siasat mengejar tanpa kendaraan supaya tak ketahuan? Kecurigaan Mas Ju pun terbesit di pikiran Lala. Andi, aku saja yang di depan. Kita belok ke kiri, menghindari kembali ke jalan setapak, dan menghindari menuju gubuk itu. Bismillah ya, kita berdoa bersama. Semoga jalan yang kita pilih adalah jalan keluar terbaik dan tercepat tentunya, kata Lala mengusulkan. Mereka setuju saja, karena dipikir-pikir juga jalan yang mereka tuju memang arah gubuk. Jadi seharusnya mereka mencari jalur lain menjauhi gubuk. Meskipun akan memutar jauh menuju jalan utama, Lala memimpin perjalanan. Bukan berarti dia di depan, tetapi Andi yang mencarikan jalan. Tapi Lala tepat di belakang Andi memberi arahan dengan kompas yang dia bawa. Krek, Andi menginjak sesuatu. Tak sengaja Andi menginjak sesuatu. Mereka semua berhenti dan mengisyaratkan diam dengan jari telunjuk masing-masing. Apaan sih? Tanya Andi meminta yang lain melihat apa yang dia injak. Tengkorak mas, kata Ayu sambil melihat Mas Ju. Ayu ketakutan. Bibirnya gemetar. Jangan panik ya, kan cuma tengkorak, bukan mayat. Kita jalan lagi aja. Udah gak apa-apa yuk, kata Mas Ju menenangkan Ayu. Yang lain pun mengangguk. Sementara Andi perlahan mengangkat kakinya yang menjauhi tengkorak itu. Entah siapa yang mati di tengah kebun seperti ini. Mas, kita harus cepat keluar dari kebun ini. Tadi aja ada tengkorak gitu, pasti di kebun juga bahaya dong, kata Lala sambil celingukan melihat kanan dan kiri. Tak ada yang menjawab. Mereka paham dan berjalan semakin cepat. Andi menyorot senternya agak jauh. Dia samar-samar melihat wanita berbaju putih tersenyum menyeringai. Karena dia takut bicara, dia diam saja. Berharap jika sudah sampai sana, mereka tak melihat sosok itu lagi. Andi masih membayangkan sosok itu, meskipun hanya sebelah mukanya yang hancur dan matanya berdarah. Tapi lebih mengerikan bertemu pocong. Lalu Andi bergidik ngeri sendiri. Kenapa sih Andi? Tanya Ana. Enggak mbak, jalan aja lah, jawab Andi yang mendengar Ana berbicara meski lirih. 500 meter jarak yang sudah dia tempuh. Dari penemuan tengkorak tadi, mereka melihat cahaya matahari yang hendak terbit.
Tandanya mereka sekarang kesiangan untuk sholat subuh. Sedangkan mereka saja masih terjebak di kebun singkong yang luas. Entah berapa hektar. Jam berapaan? Tanya Mas Ju. Jam 5.15 Mas. Kita mulai dapat bantuan pencahayaan dari Allah. Kalau udah benar-benar terang, lari aja lah Mas biar cepat sampai, kata Ana. Jangan An, lari di tengah kebun begini yang ada kita nggak bisa berpikir jernih, mau nentuin tujuan. Lagian kita juga masih cari-cari jalan kan, timpal Lala. Udah jalan aja, yang penting cepet jalannya, timpal Ayu dengan kesal. 15 menit kemudian, mereka sudah menemukan ujung kebun singkong ini. Ternyata sekitar 1 kilometer lagi, mereka menjumpai jalan utama, yaitu jalan aspal, yang entah menuju rumah yang mereka titipi mobil, atau jauh dari sana. Yang penting selamat dulu, sudah bagus. Tuh Mas, kelihatan aspalnya, udah deket nih. Tapi di depan kan semak-semak gitu, yakin mau tetap lurus? Tanya Andi pada Mas Ju. Bismillah aja, daripada kita belok lagi. Belum tentu ke aspalnya semakin dekat. Ini jalan bukit, pasti belok-belok. Ya kalau kita mujur dapat jalan pintas. Kalau nemu jurang atau sungai, wah gak nyampe-nyampe Di, kata Mas Ju. Andi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lalu mereka semua bismillah saja, membawa pisau masing-masing, menebas semak-semak untuk mencari jalan. Sedangkan Andi paling belakang untuk melihat keadaan yang mungkin saja ada Rama lewat melihat mereka. Di tengah semak-semak, Ayu terjatuh karena kakinya tersandung batu. Dia jatuh sampai tangannya terkena duri. Pasti perih rasanya dengan beberapa duri menancap di lengan kirinya. Untung saja dia pakai jaket, jadi tidak begitu buruk. Akhirnya mereka sampai di jalan utama. Aduh, istirahat di mana Mas? Udah jam 6:30 nih, kata Ana sambil ngos-ngosan. Kita makan sisa roti di sini aja dulu, nggak usah buru-buru. Kita kan udah selamat, kata Lala sambil duduk di pinggiran aspal jalan. Saat mereka tengah asyik makan, ada seorang anak lewat dengan bapaknya. Anak itu takut melihat Lala. Pak, Bapak, itu loh ada mbak-mbak sama mas-mas makan. Sebelahnya ada yang kepalanya babi. Ih, kok gak takut ya mereka? Tanya anak itu dengan bahasa medok khas orang pegunungan. Mana Tole, jangan ngawur kamu. Nggak ada kok yang kamu bilang itu, saut si bapak. Alah bapak ini, bener pak, bapak saja yang belum cuci muka. Yo kan pak? Tanya si anak. Mesti bocah ini. Ya wes kita samperin dulu, ajak bapak itu pada anak yang digandeng. Permisi, kalian ini siapa dan dari mana toh? Tanya bapak tersebut. Maaf pak, saya Lala, dan ini semua teman saya, Andi, Ana, Ayu, dan yang paling ujung itu kakaknya Ana, namanya Mas Ju, jelas Lala. Iya pak, kami dari... Ayu tak berani melanjutkan kalimatnya. Dari mana mbak? Tanya si bapak. Anu pak, dari jalan setapak yang ada gapuronya. Selamat datang di Gambang, itu. Jelas Lala. Loh, lah ngapain kok sampean semua ke sana? Tapi ini pada bisa balik gitu loh. Bapak tadi keheranan. Iya pak, ceritanya panjang pak, sahut Ayu. Saya Pak Agus, ini anak saya Tian. Tadi itu Tian melihat mbak ini, katanya bukan manusia. Ya saya kaget, lawang cantik-cantik gini kok. Anak saya ngelantur sih, maaf ya mbak, kata Pak Agus sambil bersalaman dan tersenyum. Tidak apa-apa pak, kata Lala dengan tersenyum manis menatap Tian. Kalian boleh mampir ke rumah bapak loh. Pasti pada lapar kan? Jangan sungkan ya, bapak mau menolong kalian. Lagi pula di sini jauh warungnya. Pak Agus menawarkan membantu mereka. Maaf pak merepotkan, tapi kami sedang mencari kendaraan yang kami titipkan sebelum masuk ke Gambang. Tapi kami lupa ini harus turun atau naik ke atas ya. Mas Ju bingung, karena jalan pegunungan berkelok. Dia tidak hafal jalannya. Memangnya titip di rumah siapa toh mas? Tanya Pak Agus. Ya Allah pak, kami lupa bertanya saat itu karena buru-buru. Tapi seingat saya rumahnya cat kuning, halamannya luas, dan ada banyak sekali bunga matahari di halaman sebelah kanan, kata Lala menjelaskan. Ya sudah, nanti saya antar. Itu sepertinya rumah Pak Budi.
Dari sini masih ke atas 2 kilo. Kalau rumah saya cuma 500 meter dari sini, kata Pak Agus menjelaskan. Tian yang masih bersembunyi di balik baju bapaknya kini mengintip Lala. Lala yang menyadari sedang diintip Tian, dia menoleh dan tersenyum. Tapi si Tian malah sembunyi lagi. Sepertinya anak bapak takut sama saya. Kita langsung ambil kendaraan kita saja, Pak, kata Lala tersenyum dan mengintip Tian. Alah, Tian ini emang begitu. Jangan diambil hati ya, Mbak. Mari ikut bapak, ajak Pak Agus. Mereka pun setuju dan akhirnya Tian digendong Pak Agus. Tian tak terlalu berat bagi Pak Agus. Usia Tian saat ini mungkin kisaran 6 tahun. Setelah kami berjalan cukup lama, berhentilah kami di rumah Pak Agus, rumah modern di daerah pegunungan seperti ini. Sepertinya bangunan baru. Mari masuk, ajak Pak Agus. Assalamualaikum Bu, ini loh, saya bawa tamu dari kota, kata Pak Agus memanggil istrinya. Waalaikumsalam. Wah, banyak sekali tamunya. Monggo silakan masuk Mbak, Mas, kata Bu Agus, mempersilahkan kami semua masuk. Ayo duduk di sini dulu. Tian ke belakang saja ya sama ibu. Oke, perintah Pak Agus pada Tian. Tian pun lari ke belakang. Bu, mereka bapak ajak sarapan di sini. Ibu hidangkan di samping rumah saja ya, biar mereka santai di sana, kata Pak Agus pada Bu Agus. Ya Pak, sebentar ya, tak siapkan dulu. Nanti langsung ajak saja 10 menitan lagi, jawab Bu Agus. Setelah berbincang lirih dengan istrinya, Pak Agus mengajak mereka semua ke samping rumahnya. Sangat asri dan sejuk udara pagi ini. Padahal sudah jam 8 pagi. Sambil menunggu makannya siap, mungkin kalian mau cerita sama bapak kenapa sampai ke Gambang? Jadi maaf Pak sebelumnya. Kami nggak tahu tempat itu mengerikan. Kami kesana sedang mengikuti seseorang yang ingin mencelakai Lala. Dan yang Tian katakan benar Pak. Lala memang ketempelan. Jadi yang bisa melihat Lala akan mengira dia siluman babi. Kami sudah berhasil menghancurkan boneka jerami sebagai medianya. Tapi kami bingung, kenapa Lala masih ketempelan ya? Mas Juk menjelaskan pada Pak Agus. Kata orang sih Mas, Gambang iku sepi, angker. Yang bisa masuk belum tentu bisa keluar. Sampean semua beruntung bisa keluar dengan selamat, meskipun tidak lewat gapuro. Tapi gimana bisa kalian menemukan semak-semak? Tanya Pak Agus. Cincin, maksud saya cincin ini Pak yang menunjukkan saya jalan pulang. Lala menunjukkan cincin titaniumnya. Oh begitu. Ya sudah, kita makan dulu. Nanti saya antar ke rumah Pak Budi, ngambil kendaraan sampean. Ayo monggo. Gak usah sungkan. Nambah boleh loh Mas, Mbak, kata Pak Agus dengan sangat ramah. Mereka pun memulai sarapan bersama. Tentu bersama Bu Agus dan Tian yang makannya sembunyi di belakang ibunya. Bersambung, nantikan bagian